Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza dengan NIM 21101011065 berasal dari kelas MBS21 FHP. Akan menjelaskan tentang apa sih mutlak dan muqayyad itu. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah usul fiqh kedua. Selamat menyimak. Apa sih pengertian mutlak itu? Secara bahasa, lafaz mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Sedangkan menurut istilah, lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa sesuatu qaid atau pembatas. Contohnya tuh, lafaz raqabah dalam surat Al-Mujadalah ayat 3. Lafaz raqabah yang berarti budak. Yang dimaksud dengan budak bisa mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun yang kafir. Selanjutnya adalah pengertian muqayyad. Apa sih muqayyad itu? Secara bahasa, muqayyad berarti terikat. Menurut istilah adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat. Dan syarat tertentu maksudnya. Contohnya itu dalam lafaz raqabatin mu'minah dalam surat An-Nisa ayat 92. Kata mukmin itu adalah yang dimaksud dengan muqayyad. Baik, selanjutnya ada hukum mutlak dan muqayyad. Yang pertama itu adalah sama dalam sebab dan hukum. Contohnya itu dalam surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Lalu dikaitkan dalam masalah yang sama, yaitu darah yang diharamkan dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Jadi di sini tuh apabila kita melihat potongan ayat yang pertama, yaitu ada kata dam atau darah yang merupakan lafaz mutlak, dan pada potongan ayat yang kedua itu terdapat potongan damam masfuha yang merupakan lafaz muqayyad, karena sifat darah yang ditunjukkan yaitu darah yang mengalir. Nah, di sini bahwa hukum dalam ayat tersebut adalah satu, yaitu mengenai pengharaman darah. Keduanya terjadi dengan satu sebab. Maka antara lafaz mutlak dan muqayyad yang terdapat dalam dua ayat tersebut sama antara hukum dan sebabnya. Dengan demikian, jika ditemukan dalam satu ayat terdapat lafaz mutlak dan di ayat lain terdapat lafaz muqayyad, namun sama hukum dan sebabnya, maka yang mutlak tersebut dibawakan kepada lafaz yang muqayyad. Yang kedua adalah berbeda dalam sebab dan hukum. Contohnya itu dalam masalah had atau pencurian yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalam minallah. Artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, di sini lafaz yad itu atau tangan itu dalam ayat di atas itu berbentuk mutlak, yakni keharusan memotong tangan tanpa diberi batasan sampai daerah mana dari tangan yang harus dipotong tersebut. Nah, dikaitkan dengan masalah wudu. Masalah wudunya dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Nah,
Jadi teman-teman, lafaz yad dalam ayat wudhu ini berbentuk muqayyad karena diikat dengan lafaz ilal marufiq, yaitu yang artinya sampai dengan siku. Ketentuannya, hukumnya adalah kewajiban mencuci tangan sampai siku. Dari dua ayat di atas terdapat lafaz yang sama, yaitu lafaz yad atau tangan. Ayat pertama berbentuk mutlak, sedangkan ayat kedua berbentuk muqayyad. Keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Yang mutlak berkenaan dengan pencurian, yang hukumannya harus dipotong tangannya. Sedangkan muqayyad itu berkenaan dengan masalah wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai dengan siku. Jadi tangan tuh sampai dengan siku aja itu. Nah, jika terdapat dalil mutlak telah dibatasi, bahwa mutlak telah dibatasi, maka mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlak tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad. Ia tetap dalam kemutlakan. Ketiga, ada berbeda dalam sebab dan sama dalam hukum. Contohnya itu dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 tentang kafarah dihar yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. Orang-orang yang berzihar istri mereka, kemudian mereka tidak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, dari lafaz raqabah atau hamba sahaya dalam masalah dihar tersebut adalah berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz yang mengikatnya, sehingga seseorang suami yang sudah terlanjur melihar istrinya dan ingin ditarik ucapannya, maka sebelumnya itu harus mencampurinya dan harus memerdekakan hamba sahaya atau budak tersebut, baik yang beriman ataupun yang tidak. Jadi tidak ada batasannya. Dan dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 92 tentang kafarah atau kafarah qatl atau pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jadi di sini lafaz raqabah atau hamba sahaya dalam ayat ini berbentuk muqayyad, yaitu diikat dengan lafaz mukminah, yaitu beriman. Maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman, karena sebabnya berbeda. Satu masalah kafarah dihar, dan yang lainnya kafarah qatl. Walaupun hukumnya sama, memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya. Ayat mutlak berjalan berdasarkan kemutlakannya, sedangkan yang muqayyad berjalan berdasarkan kemuqayyadannya. Nah, yang keempat yaitu sama dalam sebab, berbeda dalam hukum. Contohnya itu dalam surah Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Lafaz yad atau tangan dalam ayat di atas berbentuk mutlak karena tidak ada lafaz lain yang mengikat lafaz yad tersebut. Dengan demikian, kesimpulan dari ayat ini ialah keharusan menyapukan tanah ke muka dan tangan, baik itu pergelangan tangan atau sampai siku, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya ayat tentang muqayyad itu dalam surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Nah, lafaz yad atau tangan dalam ayat ini itu berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu ilal marafiq atau sampai dengan siku. Maka berdasarkan ayat tersebut, mencuci tangan harus sampai dengan siku. Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlak yang sebelumnya, yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan sholat, akan tetapi hukumnya berbeda.
Ayat mutlak sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Yang satu, pendapat pertama itu mazhab Asy-Syafi'iyah qaul jadid yang juga berstatus muktamad, berpendapat bahwa lafaz mutlak harus dikaitkan dengan muqayyadnya. Jadi dalam tayamum harus mengusap tangan dalam wudu. Yang kedua, pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah qaul qadim dan tidak muktamad, tidak mengaitkan antara kedua lafaz mutlak dan muqayyadnya, sehingga tayamum itu cukup mengusap tangan sebatas pergelangan saja. Sekian materi mutlak dan muqayyad yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.